Baik, berkaitan dengan hadisnya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan semuanya karena ini untuk mempersingkat waktu. Baik, langsung saja kita ke intinya. Orang yang datang menemui Rasulullah SAW dan langsung bersimpuh, lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan ya Muhammad. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal muratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabastu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Inti daripada hadis ini bahwasanya ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian semuanya dijawab oleh Rasulullah dengan baik. Lalu si penanya tadi membenarkannya. Kemudian setelah si penanya pergi, sahabat Umar keheran-heranan. Lalu ditanyai oleh Rasulullah, berkaitan dengan siapa yang tadi menanyakan tentang iman, ihsan dan Islam. Maka dijawab Rasulullah bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian tentang iman, ihsan dan Islam yang menjadi hakikat daripada agama Islam. Lalu berkaitan hadis tadi dengan murabbi, guru sebagai murabbi yang kita bahas kali ini, bahwasanya kita tahu dalam konsep murabbi, seorang pendidik itu berusaha untuk mencontoh sifat-sifat Tuhan atau mengamalkan nilai-nilai ilahiyah sehingga muncul sifat-sifat yang baik pada diri seorang pendidik. Seperti hadis tadi, Rasulullah SAW ditempatkan sebagai murabbi dalam konteks hadis yang tadi. Kemudian mutarabbi yaitu para sahabat yang hadir. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah memperkenalkan kepada para sahabat tentang hal ketuhanan, keimanan dan keislaman yang semuanya merupakan bentuk bimbingan Rasul sebagai murabbi kepada mutarabbi kepada sifat-sifat keilahiyah. Keberadaan murabbi di samping mengaplikasikan sikap-sikap terpuji juga berkewajiban mengajarkan sifat-sifat terpuji tersebut kepada mutarabbi atau peserta didiknya. Biasanya
mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan terdapat dalam materi ilmu tauhid. Nah, peranan murabi sebagai pendidik memiliki cakupan yang sangat luas. Pendidik bertanggung jawab memelihara dan melestarikan aspek jasmani serta rohani anak didiknya agar terus berkembang. Melihat teladan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang murabi, beliau tidak pernah memojokkan peserta didiknya atau mutarabbi dengan kata-kata yang tidak mengenakan, apalagi hal itu dilakukan di hadapan orang lain. Ada suatu riwayat dari Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'adri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW telah mengutus seseorang yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai ambil zakat. Setelah selesai dari tugasnya itu, ia menghadap Rasulullah seraya berkata, ini hasil dari tugas saya serahkan kepadamu, dan yang ini hadiah pemberian orang untuk saya. Lalu Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar. Telah menyampaikan puja dan puji kehadirat Allah SWT, beliau berkhutbah dan berkata, sesungguhnya aku mengutus seseorang di antara kalian sebagai amil zakat, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Lalu ia datang dan berkata, ini untuk engkau dan yang ini hadiah untukku. Jika orang itu benar, mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga hadiah tersebut datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah mengambil seseorang sesuatu yang bukan haknya, melainkan kelak dia bertemu dengan Allah SWT, membawa barang yang bukan milik haknya. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua belah tangannya hingga tampak ketiak seraya berkata, ya Allah, telah aku sampaikan. Ya Allah, telah aku sampaikan. Ya Allah, telah aku sampaikan. Nah, dalam riwayat tersebut Rasulullah itu menyanjung sahabatnya itu dengan perkataan yang baik, bahkan didoakan kebaikan baginya. Dan kemudian Rasulullah juga tidak menjaga jarak dengan mutarabbi atau peserta didiknya. Ada suatu riwayat bahasanya ada sahabat Rasulullah, Jabir bin Abdullah namanya, yang pada intinya ketika keluar bersama Rasulullah, dia membawa seekor onta yang lamban jalannya. Lalu Jabir ini ketemu dengan Rasulullah, menemui Rasulullah, bahwasanya ontanya ini sedikit lamban. Dan pada waktu itu sedang peperangan Zatirqa. Lalu Rasulullah menyentuhkan atau menepuk badan onta tersebut dengan kain. Lantas onta itu langsung sehat dan kuat sehingga bisa dipakai. Rasulullah menaiki onta tersebut bersama Jabir, dan dalam perjalanan Rasulullah saling ngobrol. Maksudnya di sini adalah mutarabbi itu harus menjaga jarak sedekat-dekatnya dengan peserta didik agar tidak terjadi kesenjangan psikologis antara mutarabbi dengan murabbi, sehingga apa yang diajarkan oleh murabbi ini mudah diterima
dan muta'arabi juga senang hati untuk menerima apa yang disampaikan Bu Rompi. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu guru sebagai mudaris atau pendidik sebagai mudaris. Secara etimologi, mudaris itu berasal dari bahasa Arab yang sigotnya itu adalah isim fa'il dari fi'il madi darasa. Darasa sendiri artinya mengajar, sementara mudaris artinya guru yang mengajar. Mudaris artinya guru atau pengajar ya. Nah, kata yang mirip dengan mudaris ini adalah midros. Bisa dikaitkan dengan suatu rumah untuk mempelajari Al-Quran. Sama halnya dengan al-midrosnya orang Yahudi, yang fungsinya adalah untuk mencari kitab mereka. Secara terminologi, mudaris itu adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sedangkan menurut Muhaimin, beliau mengatakan secara terminologi, mudaris itu adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kaitan dengan mudaris, ada hadis dari Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ashad, Ibnu Shaddad, Ibnu Umar, Ibnu Amir, yang ditulis dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan mudaris sebagai berikut. An Umma Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadits qala yakhtasiman fi mawarith asya'i qad darasat faqala inni idnama aqdi bainakum bi ra'yi fima lam yunzal alayya fihi, rahu Abu Dawud. Adapun terjemahannya adalah dari Ummu Salamah dari Nabi Muhammad SAW terhadap hadis ini. Keduanya berpegangan teguh terhadap warisan dan sesuatu yang telah dipelajari. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memutuskan di antara kamu menurut pendapatku terhadap apa yang tidak diturunkan atasku padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, berdasarkan hadis di atas, konsep mudaris sebagai pendidik memiliki makna yang mendalam. Di antaranya satu, ya. Yang pertama, mudaris adalah orang yang memiliki profesionalitas untuk mengembangkan potensi peserta didiknya. Yang kedua, mudaris itu mampu menciptakan suasana yang harmonis. Kemudian yang ketiga, mudaris mampu menciptakan kerjasama di antara pelajar untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Mudaris juga harus mampu mengelola dan memilah materi pelajaran dan menyajikan kepada peserta didiknya dengan baik. Dan yang terakhir, mudaris itu adalah orang yang sering menelaah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah suatu mukjizat yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan. Maka dari itu, seorang pendidik harus memiliki kelima konsep di atas tadi agar pendidikan lebih berkualitas.
yang kita sebagai muslim yang segala sesuatunya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu saudari Andi.